Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar software OS dari vendor Mikrotik yang dinamakan Router OS. Jadi, yang perlu diketahui bahwasannya Mikrotik itu ada yang disebut router board dan ada juga yang disebut router OS. Untuk router board berarti lebih mengarah ke perangkat dan router OS lebih mengarah ke software. Nah, router OS ini berbentuk OS sama seperti Linux, Windows, dapat diinstal di PC, server, ataupun virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS ini dengan standar standalone operating system yang berbasis Linux dengan versi 3.3.5 kernel. Lalu, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa router OS itu diinstal di PC? Nah, kalau misalnya kita install di PC, maka kita bisa custom teman-teman. Misal dari prosesornya apa, RAM-nya berapa, harddisknya yang apa. Nah, kalau kena problem seperti misal kena petir dan yang rusak LAN card, maka yang perlu diganti hanya LAN card-nya aja, tak perlu semuanya. Nah, kalau router board, kalau misal kena petir, maka yang diganti semuanya. Kalau dalam beberapa fitur tertentu, itu masih bagus kita install router OS itu pada PC ataupun server teman-teman. Jenis produk Mikrotik router OS itu diantaranya Mikrotik X68-bit. Nah, nanti itu ada banyak jenis-jenisnya, ada yang Aneto, ada juga Dinara, Ogma, dan lain sebagainya yang terkait dengan router OS. Kemudian, kita akan membahas tentang router board. Nah, router board itu berarti lebih mengarah ke built-in hardware. Jadi dapat kita ketahui bahwasannya Mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada Mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa terhubung dalam satu perangkat. Jadi dalam perangkat router board dia memiliki perangkat pecahannya. Jadi kalau misalkan yang router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi ya teman-teman. Jadi router board itu OS-nya ya router OS. Nah, maka kembali lagi dengan prinsip kita, kalau misalnya pengen yang lebih simpel, maka bisa menggunakan yang router board. Itu udah include di dalamnya router OS dengan segala varian fiturnya. Adapun kalau yang misalnya router OS yang diinstal di PC ataupun server, maka nanti kalian bisa custom. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai router OS dan router board. Selanjutnya, kita akan membahas tentang router OS features. Jadi, fitur apa saja yang tersedia pada Mikrotik router OS. Nah, mungkin kebanyakan orang berpikir bahwasannya Mikrotik itu hanya sekedar router OS atau misalnya hanya untuk router. Nah, tanggapan ini mungkin kurang tepat teman-teman, karena pada real implementasinya fitur Mikrotik itu ada banyak teman-teman. Di antara fiturnya seperti wireless network, kemudian routing, firewall, dan NAT, kemudian QoS atau bandwidth management, kemudian point-to-point tunneling yaitu VPN, kemudian ada juga user management dan juga tools. Fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada satu perangkat ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Misal untuk wireless ada cap wireless. Nah, kita bahas yang pertama, ada yang namanya support wireless network. Jadi wireless itu nirkabel ya teman-teman.
wireless network sudah tertanam pada mikrotik saat ini. Dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor dengan standarisasi supportnya yaitu A, B, G, N ataupun AC ya teman-teman. Nah, untuk yang indoor itu contohnya ada yang namanya Safe Wireless Mikrotik. Teman-teman bisa searching sendiri di browser. Adapun yang outdoor itu contohnya ada yang namanya point to point, ada juga yang namanya point to multi point. Setiap masing-masingnya ada contoh perangkat khususnya. Jadi kalau yang point to point itu contohnya seperti S, X, T, SQ, Mikrotik. Nah, ini salah satu contoh dari point to point. Untuk yang point to multi point itu contohnya ada yang namanya main box Mikrotik. Setelah kita membahas tentang wireless, ada juga fitur yang lain yang tersedia pada Mikrotik itu, ada yang namanya routing, baik static routing maupun dynamic routing. Jadi routing itu ada dua, static routing dan dynamic routing, dan ini untuk port IP versi 4 dan juga IP versi 6 dan juga bisa default route. Jadi kalau misalkan dynamic routing kan contohnya ada OSPF, terus ada BGP dan yang lainnya. Kemudian fitur yang tersedia pada Mikrotik ada firewall dan NAT. Jadi firewall itu sebagai proteksi biar Mikrotik kita itu aman, dan juga untuk NAT ini biar klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP public ataupun sebaliknya. Untuk fitur selanjutnya yang terdapat pada Mikrotik itu ada yang namanya QoS atau Quality of Service atau biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana Mikrotik kita diatur bandwidth manajemennya. Jadi misal untuk di PC apa biar nanti zoomnya aman lancar, nanti ditinggikan prefix bandwidthnya. Ada juga fitur yang tersedia pada Mikrotik itu yaitu point to point tunneling. Itu biasa kita dengar dengan VPN. Jadi ada yang VPTP, terus ada PPPoE dan lain sebagainya. Digunakan untuk misal ketika kita menggunakan point to point tunneling ini, mungkin ketika kalian ada yang remote server dari jarak jauh. Selanjutnya ada yang namanya user management. Jadi untuk user management ini misal ada yang DHCP biar bisa mendapatkan IP address otomatis. Kemudian proxy itu salah satu contohnya seperti web proxy. Lalu ada yang namanya hotspot. Misal ketika kita menggunakan fitur hotspot, ketika ada klien yang connect, itu nanti kita berikan portal autentikasi, misal dikasih user password. Nah, itu nanti bisa teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya radius. Ini mungkin untuk user manager atau mic on ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tools. Jadi Mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth test, kemudian torch ataupun mapping, MRTG dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk uji coba ataupun untuk ngecek-ngecek. Jadi yang perlu diketahui bahwa Mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan
jaringan tertentu dengan jaringan lain dengan adanya fitur-fitur dan juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Jadi bebannya gak hanya pada satu perangkat. Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai router OS features. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengkategorian nama, tipe, dan juga arsitektur yang tersedia pada Mikrotik router board. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya Mikrotik itu terbagi menjadi dua, yang berbentuk software ataupun yang berbentuk hardware. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam terkait hardware, yaitu router board Mikrotik. Untuk yang pengkategorian nama pada Mikrotik itu terbagi menjadi 3, ada yang berdasarkan simbol nama, ada yang berdasarkan kata atau word, dan ada juga yang berdasarkan exceptional naming. Jadi untuk yang pertama berdasarkan simbol nama, kalau misalkan kita lihat di sini ada RB751, berarti RB-nya router board, angka pertama yang 7 ini merupakan seri atau kelas router, angka kedua merupakan jumlah port Ethernet, dan angka yang ketiga merupakan jumlah slot wirelessnya. Ada juga pengkategorian nama selain menggunakan simbol, itu menggunakan kata teman-teman. Misal Omnitic, Group, SXT, dan lain sebagainya. Dan juga untuk pengkategorian nama pada Mikrotik router board itu juga bisa berdasarkan exceptional naming. Nah, ini nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Jadi kalau misalkan ada perangkat router board yang memiliki port lebih dari 9, nah ini biasanya dinamakan dengan pengkategoriannya itu exceptional naming. Jadi contohnya ada RB600, 800, 1000, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui terkait pengkategorian nama, sekarang kita akan belajar mengenai pengkategorian tipe. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, RB merupakan router board, angka yang pertama merupakan series, angka kedua merupakan jumlah port Ethernet, dan angka yang ketiga merupakan jumlah slot wireless. Di sini kalau misalkan setelahnya ada tulisan UI, berarti ini merupakan fitur boardnya. Terus juga ada ini yang merupakan fitur wireless, dan juga kita akan mengenal terkait arsitektur router board. Jadi sama seperti PC, kalau misalkan PC itu arsitekturnya ada yang x64 dan juga x86. Akan tetapi untuk Mikrotik itu lebih dari itu. Ada yang namanya MIPS B, ada yang namanya SMIPS, TILE, dan lain sebagainya. Jadi arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Untuk software ataupun OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Dan ketika kalian ingin melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkapnya, maka kalian bisa mengunjungi website Mikrotik resminya di www.mikrotik.com/download.
Mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 2 ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya.